Salam Indonesia, salam sejahtera dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dan Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Alkitab juga mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 melalui Petrus, keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan yang ketiga, Rasul Paulus mengatakan dalam Kisah Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi ruang. Mantap, puji nama Tuhan. Di sore hari ini saya mengucapkan semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan menyertai kita. Dan sebelum kita mendengarkan firman Allah, kita berdoa kiranya Tuhan menolong kami untuk kami bisa mengerti akan kehendak Tuhan Bapa di surga. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya masih membacakan dalam Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati dan saling semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Puji nama Tuhan, saya memberikan tema yang baru ya untuk khotbah sore hari ini. Yang pertama itu 4 cara terhindar dari bahaya hidup sendiri menurut Ibrani ya, yang kita baca dalam Ibrani 10 ayat 25. Karena tadi pagi saya sudah berbicara soal kuat karena bersama dan juga bahaya hidup sendiri ya. Nah, jadi kalau kita sebagai orang yang percaya, kalau kita mau terhindar dari bahaya hidup sendiri seperti harimau menerkam lawan, kan tidak banyak, dipisahkan satu, memang dikejar gerombolan, tapi setelah terpisah satu, maka yang satu itu akan diserang habis-habisan. Apalagi oleh kalau yang berburu itu harimau betina. Itu harimau betina kalau berburu sangat jarang satu ekor. Itu biasanya 2 sampai paling sedikit itu 2. Jarang sekali satu. Kalau singa jantan, dia bisa berburu sendiri. Nah, jadi kalau sudah terpisahkan, dia akan jatuhkan supaya dia dapat menguasai dan dapat memakan daging mangsanya. Kekristenan itu seperti itu. Kalau kita terpisah dari kelompok kita, makanya untuk setan akan ambil kesempatan untuk mematikan rohani kita. Mungkin masih kita hidup, tapi rohani kita sudah mati. Dan itu sebabnya untuk menghindarkan hal-hal untuk sebagaimana tema kita 4 cara untuk terhindar dari bahaya hidup sendiri. Yang pertama, hadirkan tubuhmu dalam ibadah bersama. Jadi hadirkan tubuhmu dalam ibadah bersama ya. Ya perlu hadir ya. Walaupun kadang-kala kantuk ada. Itu sebabnya kita sebagai orang percaya perlu menghadirkan tubuh kita ya, setidak-tidaknya ada kita bisa memuji Tuhan bersama, melihat atau mendengar khotbah bersama, atau mendengarkan kesaksian bersama, atau di komsel-komsel, atau di PA-PA. Jangan menghadirkan tubuh, tapi bermain HP. Itu nggak boleh itu ya. Jadi kalau kita ibadah ya, ponsel itu harus dimatikan ya.
Saya telah melihat ada banyak hal yang membuat saya miris kadangkala, ya. Ketika ibadah berlangsung, ada banyak orang tidak lagi tekun untuk mendengarkan firman Allah, tapi mereka tekun WA-an walaupun di keep silent, ya. Tapi kalau Anda main WA-an, itu artinya Anda sedang mengabaikan. Anda tidak mendapatkan apa-apa dari kebenaran firman Allah itu. Anda akan mengatakan begini, ya ngomong aja di situ, ya. Namanya gue pikir malah gue cuekin. Jangan, ya, kita harus jauhkan itu. Yang kedua kita katakan, yang kedua, hadirkan hati, ya, hatimu dalam ibadah. Ini hatinya ada dalam ibadah, tubuhnya ada, tapi hatinya melanglang buana, ya. Tubuhnya hadir, tapi hatinya tidak hadir di situ. Nah, itu bahaya juga itu. Jadi, kalau hati kita, hati yang kita miliki ini hadir dalam ibadah, kita bisa menangis. Kita akan mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Yakin dan percaya kalau kita persiapkan hati kita kepada Tuhan. Saya tetap yakin dan percaya kita akan mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Saya kalau dalam pertemuan-pertemuan doa, seringkali sampai saya menangis. Karena apa? Saya membayangkan betapa banyaknya orang-orang yang menuju kepada kematian. Kematian bukan hanya kematian sementara, tapi kematian kekal itu. Dan kita perlu mendoakan supaya keselamatan juga Tuhan anugerahkan kepada mereka sebagaimana dianugerahkan juga kepada kita. Jangan kita egois. Nah, jadi kalau menghadirkan hati berarti duduk dengan baik atau berdiri memuji Tuhan atau menyembah Tuhan dan tidak memberi kesempatan untuk hati kita tidak fokus karena kita sedang berada di rumah Tuhan. Jadi jangan jangan main HP. Karena itu akan mengusir konsentrasi Anda. Betapa banyak orang hancurkan HP. HP tidak digunakan untuk, ya kita lihat tidak digunakan dengan baik, dipakai judi online. Akhirnya ada banyak yang cerai. Akhirnya ada banyak orang yang bangkrut. Akhirnya yang tadinya hidup layak menjadi ya terseok-seok karena judi online. Dan ada banyak karena menggunakan HP yang salah, pada akhirnya terjerembab dalam hal-hal yang tidak menyenangkan. Dan itulah sebabnya kita perlu menghadirkan hati kita supaya kekuatan Tuhan itu ada dalam hidup kita. Nah, itu sebabnya kita perlu bersama hidup, dalam arti hidup dalam kebersamaan, supaya kalau kita lemah, seperti yang saya katakan tadi pagi, kalau kita lemah ada yang membangunkan, kalau kita jatuh ada yang ikut membangkitkan kita, membangunkan kita supaya mengingatkan kita. Kalau kita sombong ada orang yang mengingatkan kita, rekan-rekan kita. Kan orang-orang yang mengasihi kita, walaupun kita yang sombong itu pada mulanya nggak suka, tapi kalau dia dengar, dia akan selamat. Kalau dia nggak dengar, ya kita serahkan saja sama Tuhan, kan itu saja. Nah, dan itu sebabnya menghadirkan hati dalam ibadah itu. Ketika khotbah kita catat, kita ulangi di rumah supaya kita mendapatkan sesuatu yang Tuhan berikan, ya, yang Tuhan berikan melalui firman-Nya. Yang ketiga adalah hadir dalam melayani, ya.
Jadi kita tidak lagi jadi penonton, ya, tapi kita sudah menjadi menjadi berkat yang melayani sesama, melayani, ya, mungkin hanya menyambut tamu dan lain sebagainya. Jadi tapi kita terlibat melayani, karena itu membuat hati kita bergairah bersama dengan Tuhan. Dan sebelum kita melayani, tentu kita melayani Dia terlebih dahulu, ya. Jangan melayani Tuhan tetapi tidak mengecas baterainya, ya, akhirnya tidak ada apa-apanya. Jadi kalau kita melayani Tuhan, biasakanlah duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kalau Anda tidak bisa, di mana Anda pada waktu itu berada, misalnya di tempat pekerjaan Anda tidak bisa harus duduk diam di bawah kaki Tuhan. Roh Anda bisa bersekutu dengan Tuhan. Tuhan itu tidak benci dengan situasi seperti itu. Walaupun kita mengharuskan ada masa-masa khusus dengan Tuhan. Tapi kalau situasi dan kondisinya engkau lagi berada di lapangan atau berada di jalan, ya gunakan saja waktu itu untuk Anda bersekutu menyembah Tuhan. Atau kalau Anda di mobil, atau kalau Anda di sepeda motor menuju tempat pelayanan Anda, ya masih bisa digunakan untuk hal itu. Tuhan akan melihat itu sebagai sesuatu yang dipandang baik oleh Tuhan, karena engkau mau melayani Dia. Sehingga Tuhan mengurapi kita, hamba-hambanya, supaya firman itu menjadi berkat. Sebagaimana kalau kita baca dalam Matius 7 ayat 28-29. Setelah Yesus mengakhiri, ya, pengajarannya, maka takjublah orang banyak itu mendengar pengajaran Yesus. Ayat 29-nya dikatakan dengan jelas di situ bahwa karena Ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti alih-alih Taurat mereka. Jadi kita mengajar bukan seperti orang Farisi, tapi betul-betul karena kehadiran Tuhan yang menyentuh kita terlebih dahulu. Sehingga pelayanan kita gunakan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Dan yang terakhir dan tak kalah pentingnya adalah yang keempat, ikut hadir menjangkau jiwa-jiwa. Jadi ya kita tidak merasa keselamatan itu milik kita sendiri. Kita perlu berbagi dengan orang-orang. Jadi kita sampaikan tentang kasih Yesus, ajak orang-orang yang mungkin Anda kenal yang tidak pernah beribadah dan lain sebagainya. Ya, didorong mereka, dipush mereka dengan harapan kalau kita ikut hadir untuk menjangkau orang-orang terhilang itu, Tuhan akan memberikan hal yang baik kepada dia. Dan ketika engkau melihat dia datang kepada Tuhan, jiwamu akan bersorak-sorai, malaikat juga akan bersorak-sorai. Kiranya kita terhindar dari bahaya hidup sendiri. Seperti saya katakan tadi pagi bahwa kalau bara itu dipisahkan, dalam saya pernah membakar kayu, lalu kemudian memisahkan bara itu dari pusat atau dari sentral pembakaran itu. Dan api yang satu ini ada dua kemungkinan, karena pernah saya melakukannya. Yang kedua kemungkinan, kalau dia tidak mati, ya artinya mati dalam waktu yang tidak lama, dia akan menjadi arang, ya itu. Tapi kalau dia mati memakan waktu yang cukup lama, itu berarti mati habis dengan abu.
Jadi ketika kita memisahkan diri, ada kerugian yang kita alami. Jadi jangan pernah memisahkan diri. Tetap berkumpul bersama supaya jangan kita terpisah. Karena kalaupun kita satu waktu mungkin terpisah, tetapi bukan karena kita sengaja, bukan karena kita membiarkan diri kita seperti itu, tidak. Itu mungkin karena satu pekerjaan dan lain sebagainya yang harus kita lakukan. Ya, tetapi kalau kita di tempat yang lain juga kita bisa beribadah. Jadi kalau seperti saya ada di tempat yang lain, saya akan mencari tempat ibadah di mana saya bisa beribadah. Ya, kalau saya ke Sumatera, kalau saya ke keluarga, ya tentu saya akan ikut, ya kadangkala ke rekan-rekan HKBP, ya di tempat saya dulu berada, atau ke HKI, ya kalau berkunjung kepada keluarga, ya. Jadi kalau berkunjung kepada teman, ya sudah pasti ada pelayanan. Tapi kalau kunjung ke keluarga, kan kita harus nggak mungkin kita mengutamakan, karena kita pulang kampung bukan untuk itu. Kita pulang kampung untuk melepaskan rindu untuk keluarga. Ya, jadi kalau kita datang kepada teman, ya kita disuruh melayani, kita tetap melayani. Jadi itu berbahaya kalau kita melepaskan diri dari kebersamaan. Jadi kiranya Tuhan menolong kita untuk kita melakukan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita, sehingga 4 cara ini akan menghindarkan kita dari bahaya hidup menyendiri. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita turun kepada kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami untuk kami tetap hidup bersama dengan Tuhan, bersama dengan kelompok kami di dalam nama Yesus, di dalam kelompok-kelompok seiman di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih. Dan kalau engkau sedang sakit, apapun sakit penyakitmu, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Dalam nama segala sakit penyakit yang mereka perintah keluar, dan oleh bilu Yesus engkau sembuh. Terima kasih. Dan kalau engkau sedang mengalami masalah-masalah yang sulit, datang kepada Tuhan. Dalam nama Yesus segala masalah-masalah mereka engkau tolong satu demi satu. Terima kasih Bapa di surga buat pertolonganmu kepada mereka, buat kebaikanmu kepada mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji nama Tuhan, selamat sore, dan saya akan selalu mengingatkan kita, beberapa hari ini saya tidak tayang itu karena kelelahan ya kadang-kadang ya begitulah manusia itu. Ada keinginan tapi fisik kita terbatas. Tetapi apapun itu, saya mohon maaf kepada kita, ya baik yang tadi pagi saya belum sempat, lalu ingat ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Jangan lupa untuk terus berdoa, ya untuk kita doa malam bersama dengan keluarga, dan baca firman Allah, perkatakan firman Allah. Semoga Tuhan akan terus menguatkan kita. Mantap, mantap, mantap!